12 Mei 1998, mahasiswa melakukan aksi demokrasi besar-besaran ke gedung DPR dan MPR. Aksi mahasiswa ini dihambat oleh blokade dari Polri dan militer. Para mahasiswa bergerak mundur diikuti gerak maju aparat keamanan. Aparat keamanan mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Mahasiswa panik dan berlarian. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun, aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumberwara. Peristiwa tragis ini terjadi malam tanggal 12 Mei 1998. Terindikasi dengan jelas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa itu. Aksi yang semula berjalan dengan damai berubah menjadi sebuah kerusuhan dan berujung dengan penembakan yang membabi buta. Pokok-pokok kasus dalam tragedi ini adalah seorang oknum yang mengaku alumni tidak lulus bernama Mahfud berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat, sehingga massa mengejar ke barisan aparat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara massa dan aparat. Selanjutnya, aparat menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata. Aparat tersebut juga melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata hampir di setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor senjata, penendangan dan penginjakan serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Aparat menyerbu ke pintu gerbang kampus dan membuat formasi menembak. Tembakan yang terarah tersebut mengakibatkan jatuhnya korban luka maupun meninggal dunia. 5 mahasiswa meninggal dunia seketika di dalam kampus dan 1 orang lainnya meninggal di rumah sakit. Beberapa orang dalam kondisi kritis. Sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan ada 15 orang. Korban yang luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Dalam kejadian tersebut merenggut 4 korban dikarenakan adanya tembakan di bagian kepala, tenggorokan, dan dada. Subjek hukum dalam kasus Trisakti dan Semanggi 1, 2 pada tahun 1998 sampai 1999. Pelaku dalam kasus tersebut ialah aparat dari anggota polisi dan militer atau TNI yang merampas hak asasi manusia dari mahasiswa-mahasiswa. Korban dalam kasus ini adalah mahasiswa Universitas Trisakti dengan memakan banyak korban jiwa. 4 diantaranya dinyatakan tewas di tempat akibat adanya luka tembakan di kepala, leher, dan dada. Sumber hukum dalam kasus Trisakti dan kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2 pada tahun 1998 sampai 1999. Jaminan hak asasi manusia yang telah dilanggar dalam kasus ini ialah jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A. Dalam pasal 28A tersebut jelas diterangkan bahwa pasal tersebut menjamin hak seseorang untuk hidup. Tetapi dalam kasus tersebut, para anggota polisi dan militer TNI yang terlibat dalam kasus itu telah merenggut hak untuk hidup mahasiswa Universitas Trisakti dengan cara menginjak, memukuli, dan menembak mahasiswa secara brutal. Lalu ada upaya penyelesaian atau proses hukum. Tanggal 6 Juni 1998, pengadilan militer untuk kasus Trisakti dimulai di Mahkamah Militer Jakarta dengan terdakwa Letu Polisi Agustri Haryanto dan Letda Polisi Paryo. Tanggal 31 Maret 1999, 6 terdakwa kasus Trisakti dihukum 2-10 bulan. Lalu 18 Juni tahun 2001, kasus disidangkan kembali di Mahkamah Militer Jakarta dengan mengajukan 11 orang anggota Brimob Polri. 9 Juli 2001, rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 yang disampaikan oleh Satarjo Surja Guritno. Yang berisi laporannya adalah fraksi PDIP, fraksi PDKB, fraksi PKB menyatakan kasus Trisakti terjadi unsur pelanggaran HAM berat, sedangkan fraksi Golkar, fraksi TNI atau Polri, fraksi PPP, fraksi PBB, fraksi Reformasi, fraksi KKI, dan fraksi PDU menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti. 30 Juli 2001, Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti dibentuk oleh Komnas HAM. Bulan Januari 2029, terdakwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti di pengadilan militer dihukum 3-6 tahun penjara. Tanggal 21 Maret tahun 2002, Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti menyimpulkan 50 perwira TNI atau Polri diduga dalam terlibat pelanggaran HAM berat. Tanggal 11 Maret tahun 2003, Kejaksaan Agung menolak melakukan penyelidikan untuk kasus Trisakti karena tidak mungkin mengadili kasus sebanyak 2 kali.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti telah diadili di Pengadilan Militer tahun 1999 sehingga Kejaksaan Agung tidak bisa mengajukan kasus yang sama ke pengadilan. Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa prinsip nebis in idem tidak bisa diberlakukan karena para terdakwa yang diadili di Pengadilan Militer adalah pelaku lapangan, sementara pelaku utama belum diadili. Lalu putusan terhadap hal ini akan dinyatakan dalam rapat pimpinan DPR RI tanggal 5 Juli tahun 2005. Dukungan juga datang dari fraksi-fraksi di DPR yaitu fraksi PKS, fraksi PDIP, dan fraksi PDS. Lalu tanggal 6 Juli tahun 2005, rapat pimpinan DPR gagal mengadakan pencabutan rekomendasi Pansus DPR tahun 2001 yang menyatakan kasus Trisakti bukan pelanggaran HAM berat. Tanggal 5 Maret 2007 diadakan rapat tripartit antara Komnas HAM dan Komisi 3 DPR RI dan Kejaksaan Agung. Dalam rapat ini, Kejaksaan Agung tetap bersikukuh tidak akan melakukan penyelidikan sebelum terbentuk pengadilan HAM ad hoc. Tanggal 13 Maret tahun 2007, rapat Badan Musyawarah DPR RI memutuskan tidak akan mengagendakan persoalan penyelesaian tragedi Trisakti Semanggi I dan Semanggi II ke rapat paripurna 20 Maret 2007. Artinya, penyelesaian kasus akan tertutup dengan sendirinya dengan kembali ke rekomendasi pansus sebelumnya. Lalu pada bulan April tahun 2015, Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan pemerintah akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus penembakan 12 Mei tahun 1998. Komisi ini terdiri dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, TNI, dan Badan Intelijen Negara serta Komnas HAM. Kemudian telah ada upaya nyata dalam penyelesaian kasus tragedi Trisakti dalam perspektif hukum maupun HAM, namun nampaknya belum ada kesungguhan dan komitmen yang kuat dalam menuntaskan kasus ini. Penuntasan kasus tidak hanya di permukaan saja, tetapi harus sampai ke akar-akarnya. Dapat disimpulkan dari upaya penyelesaian atau proses hukum ini yaitu hingga saat ini kasus tragedi Trisakti 1998 yang sulit untuk dipecahkan sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tetapi para pelaku tidak pernah terungkap secara jelas atau detail. Salah satu alasan sulitnya memecahkan kasus ini adalah keterlibatan orang-orang penting pada saat itu atau bahkan sampai saat ini, sehingga terdapat banyak hal-hal yang menghambat terpecahkannya kasus tersebut. Adapun solusi untuk mengatasi kasus Trisakti Semanggi I dan II tahun 1998 sampai 1999. Yang pertama, pemerintah melalui Komnas HAM harus menyelidiki dengan seksama tentang apa yang terjadi pada saat itu, penyebab timbulnya masalah, dan siapa saja pelaku yang berperan serta dalam masalah itu. Kedua, jika ternyata Komnas HAM dan pemerintah tidak sanggup melakukan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, maka kita harus meminta lembaga yang lebih tinggi yaitu PBB. Hal ini bertujuan untuk mengambil alih kasus ini sebelum kasus ini kadaluarsa dan ditutup. Yang ketiga, menghargai hak-hak asasi dari warga negara Indonesia dengan mengusahakan secara maksimal agar hak kita untuk hidup dijunjung tinggi. Begitu pula hak asasi lain seperti hak kita untuk memperoleh penghidupan yang layak, perekonomian yang baik, kebebasan mengemukakan pendapat, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yaitu pemerintah yang berwenang harus menegakkan atau menegaskan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia di Indonesia, serta memberikan sanksi yang berat dan tegas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia.